Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizda Yeria Merkuri, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Kali ini kita akan membahas learning journal mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama adalah manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari yang pertama pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Sebenarnya apa sih fungsi pegawai ASN? Fungsi pegawai ASN adalah yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugasnya sendiri, yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN, kita juga memiliki hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Jadi apa saja hak yang dimiliki oleh ASN? Hak yang dimiliki oleh PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang dimiliki oleh P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berikut adalah kode etik yang harus ditaati oleh ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan kedua tentang pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
Sebagai ASN, diharapkan memiliki pola pikir sebagai pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap pelayanan juga dapat digambarkan melalui 7P. P yang pertama adalah passionate atau sangat bergairah. Kedua, progresif, proaktif, prompt atau positif tanpa curiga dan khawatir, patience, penuh dengan rasa sabar, proporsional, dan functional. Praktek etiket pelayanan publik. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Sedangkan kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan kepada pengguna jasa antara lain atensi, senyum, salam, penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Dasar-dasar etiket: politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, self-control. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu whole of government. Sebenarnya apa sih pengertian dari whole of government? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu kenapa harus WOG? Alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua terkait faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Praktek WOG itu sendiri, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Sedangkan praktek WOG dalam pelayanan publik, yang pertama pelayanan bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. Sekian video dari saya mengenai Learning Journal, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan WOG. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.